kamera maju udah pasti in game soalnya. Kamera maju ini. Nah tuh lihat tuh, ya kan tuh kameranya maju Bang Pulung tuh. Jadi kalau kamera mundur, ngerti ya? Berarti makanya. Oke, Baxia masihkah jadi perebutan kali ini? Kita lihat. Kaleanya di Oh, band. Joy-nya di band ternyata. Kalea ada Joy di band. Yap. Ini improvisasi dari Onyx-nya. Menurut gue RRQ ya, kalau dia dapetin Baxia, Hmm. terus dia bisa ambil Kiminya, oke nggak sih? Gimana kalau misalkan RRQ yang ambil Baxianya? RRQ yang ambil Baxianya Iya. berarti. Let's see lah, ada bisa juga sih. Ya di deny jadinya Om, Deny, dibandingkan dengan ya. Onyx yang di second pick, tapi mungkin jawaban dari Varsianya kan buat sekarang kayak oke ambil Baxia kasih aja Varsia ke Suns gitu. Nah itu juga mungkin bisa jadi, cuman menurutku yang tadi kita sempat bahas, sempat notes juga, tank jungle lawan tank jungle, aku sangat berharap di game ini sih. Ada Baxia lawan Fredrin berarti ya. Baxia Jungle lawan Baxia, itu Aksai, dia Baxia. lawan Baxia. Fredrin atau lawan Barat atau tank jungle apapun. Sebenarnya ada Parsha. Baxia, Kalau mau di-secure dulu ya Parsha ya. di second. Lagi Om. Nah itu Varsia. dia. Parsha. Ya aku mention tadi juga kan Om, kayak nggak apa-apa kayak Varsia dikasih aja gitu buat Suns. Anyway, dapat Baxia juga sebagai trade yang worth. Sama Granger mungkin Bang KB, menurutku Granger juga perlu di notice sama Onyx ini. Berarti kalau emang dari track record yang udah kita lihat hari ini, Baxia jungle. Kalau RRQ iya sih Baxia. Iya. Harusnya Iya. sih. Karena dengan- kalau di tangan Idok dari tadi coba permainannya jadi gak maksimal. Nah kan? itu dia Iya. game pertama. Ya kita lihat kan Iya. kayak Baxia udah ada tapi balik lagi ketika di switch ternyata ke area yang lain. Nggak Wow. begitu maksimum dari power Wow. spike-nya tapi Oh, tapi lumayan pagi sih Oh. bukan Joe. so, Joe. oke lumayan pagi bukan berarti menandakan kalau misalkan ini bakal menjadi pick untuk Lutfi ya tapi Ya. untuk Keyboy, spesifik untuk Kickboy. Tadi malam di match point ya, RRQ. Lawannya juga menggunakan Chow. Iya. Ya. Tadi nih menurut gue dengan Joe yang keluar ini apakah memang Assumption bisa langsung diambil? Experience the Apakah youth. tercepat balik lagi? Granger Tapi Granger lagi. dan juga hero mid laner-nya dulu masih bisa atau bahkan hero EXP-nya dulu. Tapi Tigreal. ternyata ke Tigreal dulu. Buat Oke. ngejawab ya, bagaimana kapasitas dari Granger-nya biar lebih leluasa untuk bisa memberikan dealing damage. Ya, berarti tersisa XP atau jungle ya Iya. untuk Baxia itu sekarang. Ini jatuhnya kayak RRQ bener-bener coba buat ngetutorin balik nih Pak Pulung. Apa yang di-pick sama Onyx di Ya. game yang sebelumnya. Jadi sekarang tutor ada di RRQ ya. Itu dia, tutor Baxia dan Tigreal untuk dimaksimalkan. Cuman mungkin bedanya kalau tadi di Onyx Grangernya itu ada di musuh. Nah. Kalau di RRQ itu Granger yang bisa ngepok dua itu ada di mereka sendiri Bang Itu KB. dia, tapi balik lagi dengan adanya 1-1, apakah Onyx akan berharap kepada late game? Karena untuk menumbangkan Baxia, apalagi kalau jadi jungler nih Coach Chico, ini 1-1 bakal lama banget untuk ngelemparin dia punya senjatanya dan itu bakal memakan item yang banyak juga tentunya. Betul, harus farming terus lah. Wah gokil. Mereka Ini ada. bener sih. Malam ini Jaktim tutup Pak. Nih lihat Pak, Jaktim gak buka. Tutup ya aja. Ya, mau kemana ke Jaktim tutup. Nah tuh, rame banget. Oke, bandnya masih ke Link ternyata. Asumsinya Baxia akan masuk ya sebagai EXP lane untuk RRQ. Kalau Linknya di ban, apakah memang Hayabusa juga bisa di ban? Karena GC di ban menurutku ini petunjuk juga kalau udah Baxianya bakal main sebagai jungler. Betul. Dari one-one-nya itu kan butuh scaling cukup lumayan lama ya Om. Menurutku dari Onyx sendiri dia harus punya EXP yang bisa banget diajak main di awal. Yang lebih kuat, contoh mungkin bisa Uranus mungkin Om atau Badan atau iya. Blue lagi juga nggak masalah. Blue ya, aku Atau suka sih mungkin kalau pick X-Ball. Blue. Ya. Pick Blue kayaknya bakal jadi pick yang menarik ya karena balik lagi ada 1-1, ada Varsha, Chow. Betul. Battle pick off-nya bakal berjalan banget tapi itu dia combine Ishin ya dengan tujuan mungkin Onyx juga punya rencana tertentu agar nantinya Ishin yang pattern farmingnya benar-benar bebas bisa ditutup dan nanti akan menggunakan hero yang lebih leluasa untuk melakukan team fight besar. X-Borg Alpha kah? Akan Salah ke satunya. tank jungle lawan tank jungle Bang KB. Nah itu yang belum Game dicoba, ini. itu yang belum dicoba sama Coach Chef dari tadi. Karena Cascade bener-bener dia meracik tank jungle dengan sangat-sangat sempurna sekali dari tadi. Ya, betul. setuju sih. Setuju. Konsisten banget juga macro play-nya jalan semuanya, eksekusi mereka well played banget semuanya. Dan untuk pick-nya nih, sebenarnya kalau bandnya lagi satu mungkin ke Glue kali ya, yang memang bisa narik-narikin semua nih hero-hero tanknya. Ya, Glue make sense di sini. Bakal repot juga dan Ben Masya. Ada pertanda berarti dengan adanya pick 1-1 dan Varsha memungkinkan sekali untuk Onyx nge-pick Masya dan juga tank jungle. Betul. Ya,
Fredrin Masha gitu. Ambil referensi dari upper bracket Om. Mereka udah pernah ketemu soalnya kan. Dan RRQ ini belum ada mid lane nih Om Wawa. Kayak ini ada One, ada Chow, Faramis bisa jadi pilihan mungkin Faramis buat atau RRQ. Yip. Faramis atau Yip. Si Glodul itu dia hero yang memang bakal menggeser segalanya. Ini Faramis enak banget sih, Faramis, serius. ya. Ini Faramis enak banget. Karena balik lagi ada Glue, ada One dan ada Varsha. Ada Dan Chow itu Chow juga. Dan itu akan ke-deny semua ya, Prof. Bener-bener ini dia. Tiga hero bakal lah. Yang main One-nya sampai ngomong kan. Yang main Monon gimana kalau ketemu dengan Tigreal, ketemu dengan Baxia? Ketemu Tiger, Baxia masih aman Om. Oke. Ketemu Faramis capek. Ngapain gua terbang buat apa? Oh tapi di switch Bener ternyata ke banget. Valentina. Dan Benedetta lagi seperti biasa. Kalau misalkan gak error, gak usah di fix. Betul. Ini yang mereka bawakan tadi di game ketiga ya berarti ya. Iya. Dan sekarang masalahnya karena udah bawa Glue, kayak nge-force banget Onyx. Minimal cuma di fighter jungler aja, bukan di tank jungle. Kayak option mereka sebenarnya ya mau main assassin juga kah? Karena ketemu dengan Baxia nggak Dipaksa. terlalu bagus banget. Dipaksa banget untuk main ke arah sana. Fredrin, Kayak let's say Alpha sekalipun. Alpha Om. yes. Alpha tapi tetap ada Tigreal Om. Itu gangguan banget menurut Atau gue untuk Alpha. Alpha, ya. Mereka nekat di Alpha. sini. Oke. High risk high reward nih. Ya mereka nekat. Mereka mengamankan Alpha dan inilah drafting phase-nya yang sudah selesai. Seperti apa kejadiannya lagi sesaat lagi. Entah akan menjadi kemenangan untuk RRQ dan menjadi juara. Atau akan disamakan dulu oleh Onyx. Jadi, The Hourcaster, silakan untuk memadu jalannya pertandingan. Thank you so much panelis. Onyx wajib bangkit untuk bisa mengejar kelas game. Oh, match point untuk RRQ. Apakah venue ini akan menjadi saksi sebuah kenangan manis untuk mereka? Yes, apakah Sang Raja Langit akan bangkit dan menuju ke game yang ketujuh? Ataukah Raja dari segala raja bangkit dari kuburnya? So Jakarta International Velodrome, mana tepuk tangannya? Wow, tidak kendor sama sekali dan ini semakin deg-degan karena kita lihat bagaimana Dairon harus mundur dan permainan yang cukup berbeda kali ini. Karena kalau kita ngelihat di game-game sebelumnya di mana Onyx yang struggle, mereka kalah untuk mid lane duonya. Dan sekarang Keyboy jauh bermain agresif bersama dengan ada Sans yang mau coba untuk di-enable flicker. Oh my god, flicker for defensive Keyboy. Pattern yang sama di beberapa game terakhir. Ya. Flicker Keyboy early, trigger membuat Onyx gak punya daya juang untuk turtle. Ya, itu dia. Tapi masalahnya tentunya dari Onyx juga mereka nggak mau kalah lagi untuk segi head to headnya. Clear cepat mungkin ada jawaban, tapi kita tahu bagaimana Baxia ini jadi perkara dari tadi. Rotasinya cepet banget, Susujin. Tadi dia cuma glinding, Ya. flicker ke trigger, Bener mahal. banget. Tapi satu hal yang gue suka dari Kairi adalah dia tahu Alpha Jungle ini bisa nutup early pressure dari Susujin. Gak masalah sekuat apapun Baxia tersebut bisa ditutup. Tapi nampaknya untuk Sapero itu belum tentu bisa bertahan. Dengan adanya vision yang cukup jelas dua pemain dari tim RRQ dalam bottom lane bakal coba dimakan oleh tim Tonic. Kairi standby, damage masih belum cukup. Karena Sapero udah terkena damage dengan sangat banyak. Poking yang tidak ada partnernya. Alright, hanya mengusir mundur saja ya, biar Saveronya juga nggak menerima gangguan yang terlalu banyak. Tapi ini adalah angin segar sekali untuk RRQ. Early game bisa mereka tahan dengan adanya, kita tahu bagaimana potensi clear antara Chow dan juga Farsa. Ini cepat banget, rotasi juga bisa cepat banget. Tapi semenjak flicker pertama tadi ke trigger, itu ketutup rotasinya. Itu yang paling mahal dan Keyboy di sini nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Jangan lupakan memang Valentina punya burst damage ya di arah mid game. Tapi early, lihat bakal coba dipaksa Sans. Masih berada di level 3. Dan itu dia, Angkara Sans, Lionel Sans. Oke, men-trigger juga dari Wings by Wings, tapi dia belum punya Emir Effect, tapi Keyboy. Oke, nampaknya Flicker Tony keluarga ada to find the blow. Terus karena Lutfi berhasil menangkap Tyrant, tapi tidak cukup untuk range melakukan covering up terhadap Lutfi. Membuat Lutfi harus turun dari gendongannya. Sans berada di level 4, target utamanya bakal coba ditumbang. One last hit, Sans hampir ter-take down, tapi the power of retribution akan coba didapatkan Son Sonje dan implode out of nowhere menutup Kairi di backline sana. Gak ada bisa melakukan cover, Sans harus pulang dan bahkan Tyrant
Kali ini menzoning out Luffy. Gak ada yang bisa melakukan covering up terhadap Kairi. Oh, RRQ mereka berhasil untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah ganda. Turtle didapatkan, sang jungler dari Onyx berhasil untuk ditumbangkan juga. Sebuah hal yang begitu baik untuk mereka untuk mendekati lagi gelar juara di season ini. Karena kalau melihat dari Onyx mereka udah lumayan kepotong apa yang ingin mereka lakukan. Terutama rotasi cepat yang diharapkan dari duo mid lane-nya. Ini lagi-lagi terlihat terdisable. Disable banget. Dan bahkan kalau melihat karena Xavero di arah bottom lane, dia satu harapan untuk Onyx bisa bermain di arah mid to the late game. Tapi jangan lupakan, dengan adanya 1-1, beberapa kali kita melihat 1-1 di MPL Indonesia bisa selesai dengan sangat cepat dengan burst-burst power yang dimiliki dari musuhnya. Oke, tapi untuk sekarang juga kita akan lihat bagaimana sebenarnya hanya ada Farsa dan juga Chow ya yang paling banyak memang sering digunakan sama Onyx. Beda sama RRQ juga, mereka punya Toy. Oh, tabrakan. Xavero bakal coba dipukul mundur ke arah belakang. Dia soft flower trigger, sabar banget. Xavero tidak mau terlalu terburu-buru. Tapi kalau ngomongin Carol laning, kita melihat 3 laning yang tidak terlalu baik dari tim Onyx. Full pressure di 3 laning yang berbeda, Wul. Alright. Penguasaan dari segi vision dan rotasi juga sekarang lagi dikuasai oleh RRQ. Modal Hunter Strike untuk Toy. Ini udah enak banget untuk bisa join the fight nantinya 1 lawan 2 level 6 sekarang. Mau di poking Kiboy-nya supaya trigger flicker yang dikeluarkan. Tapi Sosujin menuju ke arah belakang. Flanking Gaming Idok di sana. Pada esek dikeluarkan. Menuju ke arah suara Xavero. Tidak bisa ditumbangkan. Nampaknya Xavero tertekan. Meanwhile Riz bakal coba dimakan oleh seorang Kairi. Pertukaran yang cukup adil. Tapi nampaknya Kiboy tidak bisa meninggalkan Sosujin seorang diri. Dan duel striker yang on point. Membuat Sosujin tertekan. Following up damage kali ini. Dan cover terhadap para pasukan dari tim Onyx. Xavero lebih tepatnya membawa Onyx mendapatkan keuntungan. Ya, sandwich yang ingin dilakukan memang Xavero-nya tumbang terkena dengan feeder ice strike. Tapi ternyata Onyx mencari angle yang lain yaitu mengejar ke arah range-nya. Membuat dari Sosujin juga gak selamat dan Turtle yang kedua sudah bisa didapatkan oleh Onyx dan ini akan mengejar lagi terkena tapi Nampaknya implosion telah dikeluarkan. Satu harta tata dan Sonata gak berhasil. Dan my god, Xavero still survive in the jungle. Duel Striker berhasil menyelamatkan Riz. Tapi nampaknya duel Striker dari Riz mengoutplay Kiboy. Membuat dirinya selamat. Para pasukan dari tim Onyx. Tilting dari Kiboy. Gak boleh masuk lebih dalam. Dan Kiboy, what happened? What are you doing, Kiboy? nafsu membunuhmu memang hampir selamat tapi the outplay dari Rin mengcopy ke arah The Way of the Dragon. Bukan cuma sekedar membuat dirinya selamat tapi bawa pulang Kiboy sebagai poin eliminasi. Dan bahkan Kiboy harus tenang. Dia nggak boleh nge-chill. Dia nggak boleh bermain terburu-buru. Dan bahkan kalau bisa kita lihat anchor dari permainan Onyx ini ada di Kiboy. Benar, itu dia. Terlalu membara sepertinya. Kita tahu bagaimana ini hype yang dirasakan sangat-sangat tinggi juga. Terutama mengingat ini adalah match point untuk RRQ. Tapi kalau kayak gitu itu bakal berbahaya. Ya selama Skypisternya belum terlalu maksimal, Kiboy dan juga Kairi masih selamat. Tapi ini dia game fake. Sepanjang karir Kiboy di Pro Scene, coba menjadi most pick hero Kiboy. Dengan total 51 kali pick. Dengan win rate yang tinggi. Tapi siapa yang tidak tahu Kiboy? Tapi Idok di depan sana, diplosen dikuatkan karena Luffy. Target damage tambah, tapi Fenrir gagal untuk mendapatkan covering up. Dengan adanya Skypister membuat pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan Luffy. Gak ada badan lagi untuk kesekian kalinya. Dengan turret inner di arah bottom lane, membuat tim RRQ mendapatkan 2.800 gold difference. Tapi Kiboy udah sadar, Xavero harus di cover. Satu asuransi late game, bukan hanya di Sans tapi di Xavero. tuh momentum ya, terutama yang harus memang dicari juga sama Onyx bagaimana adanya peak of power nantinya dengan The Way of the Dragon. Drop bomb yang dibuka tapi Kiboy masih coba untuk bertahan, tidak memiliki flicker dan bahkan Verify dari Riz yang berubah segalanya. Tidak menuju ke arah Turtle, target utama mereka menuju ke arah Sans. PDSM telah dikeluarkan, Luffy mencoba untuk menggendong Sojin. Tapi kalau itu terjadi, itu menandakan Luffy masuk ke dalam kuburannya sendiri. Alright, dan kali ini pressure tidak henti. Terus-terusan bisa dilakukan oleh RRQ. Bahkan trigger dari Purify-nya Sans juga gak butuh sisi besar. Tadi ditetes juga Ice Strike aja. Itu Purify-nya udah kena trigger. Dan Kiboy, perlu diingat memang dia secara agresif sangat-sangat kuat. Tapi untuk nahan damage, dia sangat-sangat minim. Sehingga tadi dikejar dengan adanya cicilan Death Sonata, Rhapsody, terkena efek Terrifying. Gak kemana-mana dia. 3 item untuk Grangernya. Nah itu dia. Ini berbahaya sekali.
Tapi lihat di sana para pasukan dari tim Onyx bakal coba di zoning out. Dengan Luffy tidak ada badan. Dua tim fight yang berbeda ini akan cukup berbahaya kalau tim Onyx tetap memaksakan mendapatkan defense turret in the top lane. Alright, dan Kairi benar-benar juga nggak bisa dapetin celah sama sekali. Siapa yang mau coba untuk inisiasi Dwarf the Dragon, kita lihat baru 1 kali tadi. Ya. Itu pun malah membuat Menyelamatkan. Kiboy-nya hilang. Iya ya, secara gak langsung jadi nyelamatin ya. Rinse-nya juga, oke. Dan bahkan kali ini kalau ngeliat dari itemization juga sangat-sangat minim ya, belum ada anti lifesteal. Karena item pertama dari Sans menuju ke arah Bloodwing. Oke, tapi damage dari atas dari Sonata. Flicker Wales Dragon sedikit terlambat. Federation tetap bisa keluar, tapi nampaknya Kiboy harus tenggelam. Dengan Sky bisa dimiliki. Dan Alex to find the blow. Tyrant berhasil mengacak-acak perpasukan dari Timoni dan Sapero. This is Captain Sapero speaking ready to take off. Tidak terlalu sakit karena Susujin karena itu Baxia. Artillery damage bakal diabsorb dan diredam. Jadi ya, belum ada damage yang cukup juga karena tadi 3 item Trinity-nya masih belum selesai. Dan damage dari Dairen masuk dengan Petrify-nya begitu mengerikan. Backline tidak ada yang aman dan teamfight rapat ini bakal bahaya banget buat Onyx karena lihat area payback dari Electric Blow dan Implosion. Bahaya. Kali ini pertanyaannya satu, Sans, Purify buat sosok dari Idok atau Dairen? Tapi ada fun fact-nya Ul, Bentar, silakan. kami telah menghadirkan 422 dynamic asset, 294 poster, dan 143 segmen host di MPL ID Season 15. Untuk pertandingan terakhir ini, mari kita nikmati permainannya tim konten pamit undur diri. Berikan tepuk tangan untuk production team dan tim konten MPL Indonesia. Tanpa mereka, informasi, fun fact, semuanya yang kita dapatkan itu tidak akan ada. Keren. Karena W Production. kru, production, semua hospitality itu adalah bagian dari keluarga dari MPL. Bukan hanya dengan tim dan juga caster. Iya, kerja keras mereka yang kalian bilang kocak-kocak tuh ya. Tapi untuk sekarang, dari Lord yang sudah mulai terbuka juga. Yes. Bagaimana Onyx mau coba untuk maksa kontes kah? Tapi masalahnya mereka ke distract dengan adanya Dairen yang menjalankan lane jauh. Oke, Luffy akan menjadi badan. Tapi nampaknya Kairi, main time, delaying, dilakukan Sosujin. Ternyata Luffy di depan sana mencoba untuk menunggangi Sosujin. Dan itu berhasil menunggangi Sosujin. Tapi kalau Kairi masuk itu akan menjadi bencana. Dan betul sekali, Sky Pixel meledak di depan sana. Kiboy jadi pilihan utama. Fear of Alpha berinvestif dan Idok di the way of Dragon. Tapi nampaknya implosi tidak terjadi. Sapphire masih mau lebih. Rinse menjadi pilihan utama membuat para pasukan dari tim Onyx mencoba untuk mendapatkan poin kill utama. Tapi Sosujin menutup Kiboy dengan flanking gaming yang dia miliki. Oke, Shunpo juga bisa menetralisir ya adanya Shield Trinity. Barusan yang baru saja ditabrakkan menuju ke arah Kiboy. Tapi lagi-lagi harus ada satu pemain yang... Oh my god, solo kill! Solo kill from Dairen, Raja yang pernah turun ke MDL dan bahkan bangkit menuju ke MPL untuk membalikkan kembali keadaan. Tapi Purify, trigger yang sangat mahal. Oke, Purify memang menetralisir dari 1-2 Petrify juga. Tapi lagi-lagi penguasaan dari Lord sekarang lagi dilakukan oleh RRQ. Dan bahkan lihat di depan sana Purify dari seorang Toy berhasil di pop up. Kiboy target utamanya, duel strength terlalu jauh, tidak ada following dengan damage. Dan malah Kiboy di sana terperangkap dalam perangkap sang raja. Skypiece tambahan membuat Luffy tertekan dengan 2 teammate yang berbeda. Susujin too strong. Dia nggak harus menuju ke arah Lord terlebih dahulu. Dia bisa pulang. Karena terlalu banyak yang ter-take down di sini. Yes, 5.000 hampir yang bisa didapatkan oleh RRQ. Keunggulan mereka juga bukan semata-mata dari early game juga nih yang bisa mereka kuasai. Dan sekarang Lordnya harusnya gak akan paksa kontes gak sih nih Onyx? Nggak, Bahaya loh. Kalau kontes bahaya si Kairi aja bahkan kalau gue bilang gak boleh ada visionnya. Sans jadi target utama. One last hit untuk dikejar. Itu pada blow. Sans still survive. Tidak berhasil digapai. Dan Dairen terkena the way of dragon terlalu terburu-buru. Dairen, what are you doing? Ingat, nafsu membunuhmu. Lagi ya, nafsu membunuhmu part 2 ternyata. Versi tim seberangnya. Tapi untuk sekarang memang tidak bisa dielak ya. Bagaimana hype, intensitas tinggi, crowd yang begitu luar biasa. Apalagi ini adalah hawa game terakhir untuk RRQ. Balik lagi hype itu harus benar-benar bisa dikontrol. Dan kalau ngelihat bagaimana Lord bisa didapatkan oleh RRQ, tinggal targeting lagi. Dairen ini dari tadi benar-benar target locknya Sans, dan Sans. Iya, Sans Purify. Cuma itu doang target utama dia. Bahkan Sapphire kali ini dengan item yang dimiliki, dia udah punya 3 core item. Harusnya Sapphire udah bisa ngedeal damage kalau tidak ke Susujin. Ya. Dan aku melihat Onyx mereka seperti kehabisan strategi.
Oke, kehabisan strategi atau mereka exhausted. Oh, bisa jadi. Atau mereka emang RRQ udah terlalu panas aja nih lewat lower mereka. Tapi ya, Lord memang dibiarkan dulu slow push di top lane sehingga produksi wave super minion ini bakal semakin menumpuk nantinya. Sehingga Onyx kali ini mereka harus merelakan inner turret di arah tengah. Sutsujin mencari target berikutnya sembari mengawal Lord yang akan masuk ke base turret top lane. Oke, base turret di arah top lane menjadi target utama dari para pasukan dan tim RRQ. Tapi nampaknya Sans masih terlalu kokoh berdiri gagah menantang di garis depan. Dan Keyboy mencoba untuk melakukan flanking gaming. Tapi vision yang dimiliki dari RRQ terlalu luas, terlalu jelas. Dan itu cukup sulit untuk Keyboy bisa sneaky-sneaky di arah backline. Oke, dan masalahnya juga Onyx di sini udah nggak bisa farming. Dia cuma farming dari SDM aja, sumber daya minion yang masuk itu juga lama banget karena ada stacking dari wave minion yang dilakukan oleh RRQ. Di freeze. Di freeze dan Onyx berarti tinggal ngasih farmingannya mungkin ke arah Savero nih yang sekarang udah level 14. Tapi Sutsujin melihat adanya Lupi yang berada di outside positioning, dia bakal coba untuk masuk. Tapi kayaknya dengan adanya minion yang tidak terlalu jauh di arah bottom lane, Sutsujin gak berani untuk nge-dive in. Kalau itu minion yang mungkin di dekat purple buff dari tim Onyx, Sutsujin punya chance untuk nge-buying time dan dapetin satu base turret. Oke, tapi kali ini Onyx mereka harus kembali mengatur bagaimana strategi dan memang tidak ada golden staff ya untuk Savero juga. Lebih memilih untuk ke arah Malefic Gun juga. Nambahkan range dan Wind of Nature. Ini dia. Yang Malefic Gun, Malefic Roar. Oh, on the way Malefic Roar. Dia pengen pecahin siapapun yang dapet deh. Sutsujin di depan sana. Iya. Mau dimakan Deul. Karena kan depannya ini tebal-tebal banget kan. Lihat di grillnya juga udah punya dominan. Dengan pecah-pecahan item aja dan bahkan satu buah anti kiras ini akan membuat dari Sutsujin semakin superior di lini paling depan. Walaupun secara item defensive magic ini belum terlalu terlihat ya, baru ada silence rope aja tadi yang terselip. Tapi ada konsil yang terdengar. Oke, informasi konsil yang terdengar di depan sana. Toy, Purify Gaming mencoba dihindari, Medan Rosengin tidak maksimal. Keyboy di depan sana berhasil menendang ke arah Toy. Mencari Wind of Nature, tapi nampaknya Keyboy terkena Sky Beast, bahkan Kairi mencoba untuk bertahan seorang diri. Alexo pada buah penasik dan Kairi ter-take down. Walaupun bertukaran dengan adanya Dairon membuat para pasukan dan tim Onyx mereka memiliki 3 pemain yang cukup kuat untuk mendobrak tim RRQ. Langsung menuju ke arah Lord, tapi tidak mungkin bisa mereka dapatkan. Sekalipun mereka memaksa ini gak baik untuk tim Onyx yang sudah mendapatkan keunggulan dengan maksimal. Oke, ini RRQ gak boleh kalah team fight, mereka gak boleh terwipe out karena kita tahu bagaimana One ini bisa menghancurkan turret dengan cepat, Savero. Yes, di depan sana. Idol bakal menjadi pilihan utama. Berhasil ditarik dan bahkan this is Captain Savero speaking ready to take off. Berhasil mendapatkan Idol menjadi pilihan utama. Lupi too strong. Menang damage yang diberikan oleh seorang Toy. Tapi membuat para pasukan dari tim Onyx dengan buying time. Dan Savero memilih untuk poking terlebih dahulu. Lihat Savero terlalu perkasa itu dia. Malefic Gun, Malefic Roar. Tapi Rinja is coming dan hilang. Not Sutsujin for this time. Flicker defensive dan Onyx bangkit. Dengan adanya 7 dan 5.000 gold difference tadi. Satu movement yang mengerikan, Rins juga harus mundur. Merelakan Lord itu adalah sebuah opsi terbaik untuk RRQ dan Onyx. Mereka menolak tunduk dan akhirnya mereka punya momentum untuk setidaknya menyeimbangkan keadaan. Yes, benar. Dan bahkan kalau bisa kita lihat di sana, tadi satu misplay yang dimiliki dari Toy adalah dia open vision. Dia tershow. Dia lagi diam di depan umumnya. Walaupun memang selamat ya tadi hampir ya dia bisa mundur juga. Tapi targeting juga yang akhirnya bisa dilakukan oleh Onyx. Di saat Rins ya tadi kepegang sama Kairi. Dan juga ada Keyboy yang ngejar ke arah Toy-nya. Tapi sekarang Lord yang in hands akan coba dikawal oleh Onyx melalui arah atas. Oke, Rins belum memiliki ke arah Feather Westside. Target utama mereka menuju ke arah player minion dan Lord juga. Tapi lihat Savero tidak boleh tumbang. Kalau Savero tumbang ini menandakan para pasukan tim RRQ mereka akan menabrak dengan siapapun yang ada di garis depan. Mob diselesaikan dengan cepat. Super minion akan terus muncul untuk top lane mereka dengan anbunya. Dengan anbunya benar. Oke, tapi memang ini Lord yang muncul nantinya ini berseberangan juga dengan adanya satu base turret yang sudah hancur dari RRQ. Ini bakal menjadi PR nantinya Dairon. Bagaimana caranya dia bisa memanage timing untuk bisa menjadi satu sosok yang memegang lane jauh. Dan satu sosok juga yang bisa dive in ke arah belakang. Karena sekarang tempo lagi dipegang sama Onyx.
ini Tapi perlahan-lahan. Lutfi terlalu jauh sih. Kalau dia mendapatkan Susujin itu dia terlalu jauh. Tidak bisa terlalu memaksakan keadaan. Karena Esrek imitasi membuat satu mundur ke arah belakang. Tapi dengan adanya Savero yang bisa terbang. Target utama Petrified. Dan Flower. Dan itu dia. Idok dengan implosionnya. Terus jalan ke arah Lutfi. Tapi Savero masih coba bertahan. Dengan tidak ada Idok di tempat sana. Mereka tidak memiliki badan. Savero berhasil men-take down Idok. Itu dia. Karena Savero, dia punya Destruction Flower, walaupun memang cooldown 20 detik, tapi itu akan jauh lebih efektif dibanding Purify. Jauh. Sehingga adanya sisi-sisi power yang tadi dilakukan oleh RRQ, ini bisa dinetralisir dengan begitu baik. Bermain basic attack, gak perlu melulu tentang adanya crossbow of tank. Yes, betul sekali. Tapi dengan Rin sebelum mendapatkan cover terhadap Sans, itu dia imitasi yang berasal di copy. Membuat para pasukan dari Demonic, mereka harus lebih waspada dan hati-hati. Selama Rin gak punya banner strike, Savero is okay, no problem. Dia bisa maju-maju ke depan. Tapi selama itu terjadi, para pasukan dari tim RRQ juga tidak boleh tertrigger banner strike-nya. Oke, tenang lagi. Sebuah keunggulan yang tadi dibangun oleh RRQ sampai menuju ke angka 5.000 gold. Ini sekarang sudah mulai disalin karena Lord Evil sesaat lagi akan muncul. Lane jauh ini harus dikontrol juga oleh RRQ. Sementara jangan lupakan Keyboy, dia bisa menarik siapapun terutama Susujin. Ini bakal bisa dipegangin antara Keyboy ataupun Lutfi, tinggal gimana caranya mereka mau bagi job desk-nya. Ya, Lutfi sih enak banget ya. Kalau dapetin Susujin, kalau bisa kita katakan Lutfi enak banget. Pertama tidak ada immortality, memang dia punya Wither Crown. Tapi sekarang pertanyaan yang sangat mahal adalah Dairen bisa nggak nge-flank ke arah belakang? Oke, itu dia ya PR-nya ya. Flanking atau dari samping juga bisa. Biasanya kalau misalkan dari lane atas kan, dia cari lagi dari jungle-jungle milik dari Onyx-nya. Tapi untuk sekarang, Lord masih coba untuk di-case dulu, ditarik ulur dulu, sembari mencari informasi dari kedua belah tim. Dan Toy mencoba untuk memberikan sedikit spam dari satu buah Death Sonata. Delay yang dilakukan Kyrie bakal membuat para pasukan Demonic memiliki vision yang lebih jelas. Savero berada di garis depan sana. Pada SC tapi Idok mencoba untuk melakukan flanking. Tapi ternyata langsung ada sisi Susujin yang digendong. Dengan para pasukan Neonic memilih mundur ke arah belakang. Dan bahkan pada SC imitasi tidak terlalu berarti. Winter Crown berhasil membuat Susujin selamat. Tapi Idok dengan implosionnya membuat Lutfi tertakedown. Pertukaran kali ini masih ada immortality. Tidak bisa berbuat banyak. Risk flicker pun defensif. Tapi di sisi Kapten Savero speaking. Ready to take hold. Berhasil mendapatkan. Tapi Wind of Nature berada di tangan. Triple kill. Looking for Maniac. Tepakan. Ini dia. Savero. The rookie monster. Robotic. Menolak. Pulang. Dan game 7 is real. Savero! Ada save di Savero. Menyelamatkan hari dari Onyx. Dan game yang ke-7 akan segera kita saksikan. Bukan sembarang grand final. Dua kerajaan yang beradu gengsi, beradu tahta. Semakin keras dan semakin panas. Royal Derby, mana tepuk tangannya? Match panas, tiada ampun. No mercy for this time untuk kedua belah tim. Dan one last game. Ingat, gak ada chance lagi untuk RRQ, gak ada chance lagi untuk Onyx. Semua akan ada jawabannya di game yang ke-7. Game yang mungkin tidak diinginkan oleh kedua belah tim. Game yang tidak diinginkan Onyx dan game yang tidak diinginkan RRQ. Kenapa? Karena 3 kemenangan mereka sebelumnya tidak berarti apa-apa. Min 1 jantung buat para Sonic dan Kingdom. Karena tinggal 1 game lagi. 1 game yang akan membawa siapapun menjadi juara. Yes, the new Immortal Trophy. Siapa yang berhasil mengangkat 1 trofi? What the epic comeback from Onyx. And game 7 is real. So finally, bongkar semua.
Ini seru banget cuy. Saya cuma mau tepuk tangan. Ya, gila. Saya cuma Oke. mau Bola standing standing, kita applause. standingnya oke banget. Boleh. Oke, Gokil. Lemes. Nih kita tadi para panelis nih kita duduknya jujur teman-teman. Kita duduknya udah mencar semua. Udah mencar. Iya, Kabe di mana, Omola Iya, di benar. mana, Saya gua di bersatu mana, dengan Ciko penonton di di mana, sana. iya. Dan kita semua mengalami deg-degan masing-masing. Kita menikmati bagaimana intensitas game ke-6 ya, karena emang ini balik lagi. Kalau RRQ menang, ya udah mereka ambil piala barunya. Yap, Tapi kalau iya. misalkan ternyata kita lihat hasilnya, kita dipaksa untuk melihat game ke-7. Tapi setelah kita mencar, kita punya satu kesamaan teman-teman. Di saat kita semua tadi sampai di sini, semua kok bisa? Kok bisa? Ya. Yang pertama, Yang pertama, nih, Alpha tanpa Matilda. Oke. Ya, itu sulit. Lawan Tigreal. Nah, Dan dia pegang retri. Dia pasti kalau udah kena implosion gak bisa ngapa-ngapain. oke. Yang kedua, 1-1 late game, Varsha late game. Dan ternyata Onyx beneran bisa loh, sampai menciptakan late game. Ya, meskipun early game-nya tadi ya, itu Keyboy bener-bener Itu. kayak ke bawah amarah juga kan. Wah. Kayak tiltingnya sampai dalam tanda tumbang loh di Itu sana. tilting udah real banget sih Om. Dia ngejar-ngejar Rins Iya. under the tower, Iya. dan dia yang tumbang. Iya, Yap. Itu serangan psikologisnya Yap. udah sangat-sangat besar. Ini tadi ada momen 2 kali. Fedra Ice Strike dijauhin sama dia. Iya. Wave Dragon itu 2 kali tertangkap Nih, kamera. ini, salah ini. satunya nih. Salah satunya. Nah, Coach Ciko, seandainya Coach, dalam keadaan ini game udah best of 1 nih, udah game ke-7 doang nih. Ya. Apa yang pengen disampaikan ke Keyboy? Sebenarnya dia harus ini aja sih, harus tetap dengan performa dia yang apa PD-nya itu Iya. ada. Cuman mungkin kalau yang ini oke lah, kayak mungkin dia ada hype, pressure tersendiri Iya. mungkin karena mereka juga apa namanya kayak Mengejar untuk iya, bisa menekan ketinggalan, balik ada ya. ketinggalan poin Oke. menurutku. Terus juga itulah kayak tetap dengan performa pick off-nya dia. Wah. Ini kita kok bisa? Ya, tapi keren lah Onyx ya. Kayak ternyata mereka bisa nge-drive gamenya, nge-drag sampai One punya power akhirnya juga. Ya, late game Late game, itu Lawan dia. tank jungle juga Lawan yang tank nggak jungle. ada nge-reach ke dia. Iya. Beda sama Nah. Assassin yang bisa langsung tabrak backline ke arah dia, ke arahnya dia. Dan ingat Coach Ciko, Granger. Ranger. Dia nggak direct attack loh. Beda sama Benar. Iritail, let's say, atau mungkin marksman lain yang bisa dari belakang. Dan itu yang mungkin membedakan sedikit ya bagaimana kehadiran Granger game kelima sama game yang keenam ini. Dan tadi pada mungkin dari mid ke late pada akhirnya entah Ya. ini pada notice apa gimana, yang banyak menghantarkan hero untuk bisa disikat itu malah Lutfi loh. Betul. Iya nggak sih? Padahal Lutfi sempat 2 kali dia grab. Yap. Itu bener-bener kayak dia nggak selamat gitu loh. Oke. Dia tumbangnya di atas mas lagi. Dipukulin doang sama Dipukulin Granger. doang. Ujung-ujungnya sama dia, Toy. akhirnya dia sendiri, dia yang sering dia gitu loh. Naik, Iya. tarik ke belakang, akhirnya bisa dibuka, Ya, Padahal tapi- Grangernya sendiri dia noble loh om padahal. Iya, ya, bisa sangat stable, kayak dijauhin bisa dapet point kill ya kan. Cuman menurutku juga dari RRQ mereka juga lumayan terbawa adrenalin gitu. Kadang-kadang kita melihat ada satu yang masuk bisa dipanis Yap. dan itu yang membuat akhirnya Onyx ini ada Kang untuk bisa melakukan comeback. Meskipun gol awalnya ketinggalan lumayan banget ya 6.000-5.000 tuh tadi awal. Iya, dan Onyx kitingnya jangan lupa ya Om ya. Mereka main di lore tapi ternyata mereka cuma nge-trigger. Dan di sini ketika Salvero-nya buka Inspire, ingat Inspire-nya dengan ada puluhan satu together jadi lebih sering Betul. Yap. Dan itu yang ngebuat ya gerakan dari Idok Setsujin itu terbatas banget. Yap. Dan jangan lupakan mungkin untuk ini ya, ditahannya juga terus bawa tank tadi. Kan ada yang pecah nih, bikin squad pecah nih. Betul. Oh, ditahan. Ditahan terus. sampai momen yang pas, nih. Tapi deg-degan pak, lihat gameplaynya Savero yang one-one di depan kayak gitu pak. Iya, Fokin betul. orang deg-degan. sih, Saya Pak. makin terinspirasi loh main one one Oh, di depan gini. jangan. Kenapa jangan, loh? jangan, Saya jangan. Savero loh. Ini Savero. Savelung. Sampai lu beda dong, save lu namanya kan. Selamatkan Mbak Bulu. Ya jangan ya. Save jangan Lung ya. namanya. Save Lung. Save Lung. Selamat lebih kayak selamatkan kita aja gak sih Om? Iya, benar. Ya, bintang kita yang hilang nanti sama Pak Pulung masalahnya. Karena Dairon pun tadi sepertinya sudah termakan ya dengan hype itu sendiri ya. Iya, Betul, itu dia. betul, Dia betul. kayak mencoba untuk close fight di area belakang, tapi balik lagi dia sendirian. Iya. Dan dengan Benedetta yang kita lihat sendiri, build itemnya full damage. Full damage. Dia kayak 2-3 kali hit sama one-one aja udah langsung hilang. Dan ini late game, ingat di mana Sword ada Rose Gold juga, dan ada Wind of Nature juga. Dia lengkap gitu loh. Savero bener-bener bisa dibilang vulnerable banget. Dari magic dia kuat, dari physical juga dia kebal. Yang gua notice itu dari tadi beberapa kali ada momen ketika Dairon incer ke arah Parsanya langsung Bang KB dan Parsanya tuh masih survive loh. Iya, Iya. beberapa kali ya. Kayak sampai di Beberapa last kali. momen yang tadi. Kayak last hit gitu. Pas Diren yang keculik di area ini ya, yang di area tembok besar dari purple buff. Itu dia bener-bener kayak gak bisa escape. Bahkan itu tadi ada 1v1 situation lagi loh antara Parsha dan juga
Benedetta tadi Benedetta, sekali. ya. Betul. Tetap juga menang Parsia. Ini Parsia mau dihadapin siapa sih sebenarnya? Bener, Parsianya nggak tumbang. Kemarin lawan Susujin, sekarang lawan Diren. Gimana itu, Pak? Mungkin Kayaknya mau Parsianya- dicoba semua, di buy one-in sama dia. Ya bisa jadi ada Proud World Parknya juga ya. Tapi Onyx mereka menang dengan menurutku draft yang sudah memang well prepared dari RQ Hoshin nih. Jadi RQ Hoshin mereka harus bersiap-siap nanti buat di last game ya. Karena dari draft mereka kita tahu Granger ini selalu membawakan kemenangan juga. Toy cuma tumbang 1 kali loh. Iya, itu Angka dia. minimalis banget tuh tumbangnya sekali. Ya, kenapa tadi mungkin ini banyak yang menyangka ini akan menjadi game dari RRQ karena di atas kertas draft picknya jauh banget. Dan RRQ. early-nya. Iya. Early-nya juga. Early-nya. Early udah Early. pegang gold. Early-nya, draftnya, RRQ udah Bayangkan. megang banget. Itu alpha. Kali lompat ke depan mau pulang pakai apa? Nah. Nggak lompat pun kadang udah bisa disamperin disamperin Idok. Idok, itu dia. Iya. Kayak Tigrealnya hidup banget di sini dan emang gak ada yang mengganggu gitu loh. Tapi ternyata Itu kok dia. bisa? Kembalikin Bisa. semua ya. Ada Kembalikan Bennett yang bisa ekspektasi. follow up juga. Betul. Wah, ini harus pegangan ya untuk Sonic dan juga Kingdom. Velodrome. Semuanya harus pegangan yang ada di Karena- Jakarta International Velodrome. Karena untuk draftnya dari Onyx juga mereka nggak punya split pusher kan. Yep. Dari Ya. mereka split. Sedangkan RRQ ya mereka masih punya Benedetta, Dairen. Kayak jawaban mereka ada cukup banyak, cukup versatile, cukup luas lah. Tapi ya late game ya. Sekali lagi nih 1-1 late game. Memang satu-satunya jawaban Onyx late game. Nih, baru, Ambil nyalakan 1-1-nya kalau memang bisa pecah-pecahin weakest point. ini barusan Velodrome bergoyang teman-teman. Jaktim bergetar ini. Tutup kan. lagi Setelah tutup tadi kan. Jaktim kita tutup ya. Iya. Jaktim dulu, sekarang getar nih. Ah, dapat tuh Jaktim tuh. Kayaknya kalian sama Bekasi Jakpusnya juga ya. Nyerempet. Aksesnya, Nyerempet. aksesnya. Pinggirnya iya. ya. Pinggirnya kan Di aksesnya pinggirnya kan deket nih, ya kan? Waduh. Dan ini ya gold distribution ya. Yap. Dari kedua gold laner sama-sama kuat ini bisa dibilang. Ya. Jungle creepnya masih dipegang dengan Toy, tapi mungkin untuk fast farmingnya dua lane bisa dikasih dengan Toy untuk kumpulin stack-stacknya. Tapi aku suka warna Sapero memang berani banget dia mainnya. Wah, gokil. Dan bahkan Dia kadang bener-bener terlalu maju. berani. Tadi yang aku lihat di atas Benedetta nunggu di belakang rumput. Oh ya, iya, benar. kebegal kan di sana kan. Iya kebegal. Kena gap tapi masih Kena ada sekali. masih ada si Parsha masih ada stun. Balas. Dan satu momen lagi Om, Ah. yang di bagian pokoknya pas 3 lawan 3 tadi tuh. Dia nungguin banget, one-one-nya bener-bener cuma mecahin weakness point, tapi dia nggak terbang buru-buru. Ya. Dia bener-bener nungguin siapa targetnya nih, berapa persen SP-nya, Ya. baru dia terbang. Ya itu tadi momen yang mereka megangin lot tanpa adanya Kairi itu luar biasa. Betul. Itu dia. Karena itu kalau dia. yang Sapero, Parsha itu yang digunakan sama San sama Lutfi. Nah, bertiga. karena kalau sampai Lung yang main pecah langsung terbang, pecah dikit terbang dia. Iya pecah dikit terbang. Latah. Karena pecahnya jarang. Latah jadinya. Susah ya. Iya. Gak bisa ya. Oke, Aku mungkin kalau ngeliat dari item ya Om ya, aku cuma melihat RRQ kayak kurang ada di winternya aja sih kayak. Itu maksud Sujin di sini yang bener-bener available dengan ada winter dan berbanding terbalik waktu RRQ lawan Alter Ego waktu itu. Yang Ya. dimana Arvi menggunakan one-one. ada 4 ya. Mereka 4 orang winter. Ini udah late game. Dan tanpa winter ya udah pasti one-one-nya bakal leluasa banget. Kayak apakah lagi-lagi RRQ kekurangan dari segi remindernya. Karena emang terbukti. Biasanya pasti akan ada satu yang nge-call. Jangan lupa bikin winter kalau lawan one-one. Ya. Tapi kita bisa lihat sendiri tidak ada winter sama sekali di sini. Tapi Sujin tadi di menit ke 16 malah kemungkinan. Itu besar. dia. Baru ada Cuma ya. Sujin kan Iya. tapi belakangnya gimana? Ya. Dan ini aku suka sih, Twilight Armor juga ya, ada di Kairi sama di Keyboy. Untuk dua lini terdepan mereka, biar nggak kena burst langsung dari si Granger. Wah, tapi balik lagi Om dengan ada toilet armor, HP makin tinggi, impurities makin tinggi juga. Ya, Paling gitu aja sih. Bahkan Kairi itu wah 2 tuh kayaknya. Kayak Twilight maksudnya dia dijual-jualin kayaknya. Kayak dia jual-jualan, tumbang ya, Immortal Pecah ya. gitu ganti ke arah winter juga ujung-ujungnya. Tapi ya kayaknya nggak sempet kerekam di sana ke record dari segi itemnya. Cuma balik lagi aku merasa pergantian item itu sangat penting sekali. Standar sekarang ya, MPL. standar sekarang ya. Sekarang standar MPL atau MDL ya bahkan ya. Standar MDL-nya Iya. dulu itu adalah gonta-ganti item. Player harus bisa. Harus. Ya, jangan kan cuma di jungle ya. Ya. Romer-romer juga nih udah mulai harus bisa ganti sepatu. nih. Nah, tapi saya bisa jawab Om yang itu Om. Nah, gimana tuh? Itu saya duitnya dari mana kalau misalkan item ganti-ganti nomor? Dari- Paling cuma sepatu doang, cuma dari sepatu doang. mana Harus uangnya? kaya. Iya, paling jual sepatu, nanti Iya. sepatunya pakai kaos kaki doang Om. Iya, Yang warna pakai encourage shoes yang merah. kan, Iya, shoes pakai shoes kan. doang. Jadi udah. akan semakin tinggi lagi ya teman-teman ya. Standar untuk kalian di luar sana ingin masuk ke dalam scene kompetitif ini. Betul, mau jadi Ingin pro sampai player ke harus scene kompetitif ini. Bang, kalau win rate aku 50% gimana Bang? Nah, Mohon Coach Iko, maaf gimana lahir dan Coach Iko? batin.